semuanya. Oh. Wow, Oh my kita God. hari ini ketemu lagi tapi di layar masing-masing ya. Aduh. Ini lucu banget sumpah, kayak gue tuh kayak nggak tahu gitu loh harus ngeliat kemana, karena biasa kan lu tuh ada di sebelah gue kan. Terus gue ngeliat lo terus ini gue kayak ngomong sendiri gitu liat layar, kayak aneh banget. Tapi nggak apa-apa. Iya, weh. Jadi Nggak apa-apa, ini karena iya. daripada nggak ada episode baru gitu ya, orang-orang udah pada nungguin mulu. Kita kemarin absen berapa minggu Jadi ya ya? udah. 2 minggu ya nggak ada video baru ya? 3, Oh weh. serius 3? 3. Iya. Padahal baru pasang AdSense. Langsung Iklan hilang. baru muncul video. Kita hilang. Iya, langsung. bener, kocak. Gimana kabarnya Kak Bebi? Jadi sebenarnya kemarin tuh absen 3 minggu tuh bukan cuma karena PPKM doang ya. Tapi ada suatu Tapi karena- kejadian ya. Gua abis mengalami sesuatu. Benar sekali. Gua abis mengalami penyakit yang lagi happening. Yang lagi in banget ya sekarang. Ya, jadi ya kemarin itu awal Juli ternyata aku positif COVID. Jujur gue kaget loh pas lu kayak chat gue. Waktu lu chat gue pertama kan bahkan lu belum swab gitu gak sih? Tapi lu kayak udah bergejala. Terus lu chat gue, kayak gue COVID deh. Ya gak sih? Waktu itu lu chat gue kayak gitu. Terus gue kayak, Iya. kok bisa? Padahal lu sebetulnya gak kemana-mana kan. Kayak gue tau lu di rumah aja gitu gak sih? Iya, jadi kan terakhir kita shoot senior kan. Habis itu gue juga, pokoknya gue gak kemana-mana dari awal Juni. Terus paling shoot senior. Habis itu juga sempat ke kantor, cuma juga gak ada orang. Iya bener, kayak ngambil barang doang kan paling ya. Iya, kayak gitu-gitu doang. Udah tuh tiba-tiba seminggu kemudian habis dari kantor, di rumah aja tiba-tiba demam-demam nih gitu. Enggak sih, awalnya bukan gitu sih. Gimana sih lo? Awalnya ini. Aneh banget tuh cerita tapi Enggak, gue jelas. di rumah. Iya. Gimana? Udah lama gak ngobrol, sumpah. Iya sama gue juga Mohon gue. maaf nih. Ya, cerita boleh. Iya, pokoknya gue di rumah aja. Tapi emang di rumah kan ada mama, ada kakak, ada keponakan. Terus sebenarnya memang yang emang harus kerja pergi keluar tuh kakakku gitu ya. Nah dia emang mulai demam-demam dikit tuh. Tapi iya pas dia udah mulai bergejala gitu tuh kita semua di rumah udah pada pakai masker masing-masing dan gue juga hidupnya di kamar doang. Iya ngerti. Ya, ini sih jadi ya. udah waspada aja gitu pas kakak gue mulai demam-demam kayak gitu. Tapi pas gue akhirnya mengalami demam-demam itu ya sekitar seminggu 5 hari sampai seminggu kemudian demam-demam. Awalnya ya demam biasa kali ya, tapi kok lama-lama parah nih, makin lama makin parah. Ya udah deh, gue antigen dulu sebenarnya. Antigen itu di mana hari gue di antigen, gue tiba-tiba nggak bisa nyium. Emang ngerasa ya? Bisa nyium bau. Rasa untung masih ada. Jadi, kan gue mau antigen tuh. Mau antigen, mau pergi kan udah mandi, udah siap-siap, gue pakai parfum seret gitu ya. Itu tuh parfum tepat ada di melewati hidung gue, tapi nggak ada baunya. Gue lah, ya udah fix dah ini mah. Gitu. Udah langsung tahu ya. Tapi serumah itu yang kena cuma lu sama kakak lu berarti? Nggak, semuanya. Akhirnya serumah-rumah. Kalau kan ada ini kan ponakan yang masih kecil-kecil gitu kan ya? Iya, jadi akhirnya serumah-rumah tuh. Ya tapi nggak berasa kayak isoman nggak sih kalau misalnya satu keluarga gitu? Ya iya sih ya sebenarnya kan? Karena kayak ya udah keluar kamar juga ya udah sama-sama udah positif gitu kan. Jadi nggak masalah gitu. Kalau sendirian doang kan mungkin gue nya bakal bener-bener di kamar doang nggak akan berinteraksi sama siapapun. Kayak gitu cuy. Aduh. Sebenarnya pas gue denger lo pertama positif tuh, untungnya kita tuh terakhir ketemu senior tuh juga kayak udah lumayan lama gak sih?
Karena kan kita nyetok kan. Bahkan pas lu awal COVID pun kita kayak masih sempet tayang sisaan 1 episode waktu itu. Iya. Ya kan? Terus gue inget tuh komen-komennya kayak, lah bukannya si baby COVID kok masih bisa ini. Kan syutingnya kan gak hari itu guys. Iya dan pas itu ya, kalau itu kan ada sisa 1. Kan gue biasanya akan selalu ikutan premier kan. Oh itu lo gak premier? Tapi gue tidur. gue tuh bed restnya bener-bener tidur mulu gitu loh, aduh parah. Terus gue nggak tahu lagi, jadi gue juga nggak premier. Gue sih emang nggak pernah premier ya. Parah banget gue, parah banget. Nanti deh ini episode ini gue akan premier. Tapi ya jujur ini penyakit yang paling gak enak yang pernah gue alami sih. Gimana? Gue kalau zaman dulu tuh langganan tipes kan, emang di rumah sakit di opname gitu tuh langganan lah ya. Penyakit abis show tiba-tiba lemes, lunglai, kerja tipes tau kan. Iya. Terus gue juga sempet pernah operasi usus buntu gitu ya. Tapi ini paling gak enak. Ini tuh gue kalau dibandingin sama tipes nih, penyakit gue yang gue udah biasa, udah hatam lah gitu, kayak itu 3 kali lipatnya sih kalau gue bisa bilang. Tapi gue kebayang sih, waktu itu aja gue abis vaksin kan, itu aja tuh demamnya tuh nggak enak banget, kayak beda sama demam yang pernah gue iniin. Gue kayak gila ya, apalagi yang COVID pasti demam pegel gitu nggak sih badan lo? Kayak temen gue ada yang bilang dia kayak ngilu-ngilu gitu, badannya nyeri-nyeri gitu. Ya ada. Kocak deh. Apa namanya? Ya tipes kan lemes ya. Ini tuh ya gue lemesnya nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu vaksin gue malah aman. Gue udah pernah vaksin sekali gitu ya. Oh ya udahlah, demam pegel biasa, pusing biasa gitu menurut gue. Tapi pas udah ngalamin COVID, itu yang namanya gejala nih, misal hari pertama lo demam, hari kedua lo nambah pusing, hari ketiga hari ketiga tuh pagi-pagi pusing gue hilang nih, tiba-tiba radang tenggorokan. Banyak gitu ya gejalanya. Terus bisa si penyakitnya radang tenggorokannya hilang, besoknya batuk-batuk, besoknya hilang, besoknya sakit lambung gitu loh. Terus saya nambah, terus nanti balik lagi ke awal gitu. Terus ada ngalamin sesak napas juga kayak gitu. Cuma yang gue pikirin juga ini sih. Apa? Kan gue udah vaksin. Ya alhamdulillah sih, maksudnya gejala gue ya walaupun gue bilang 3 kali lipat tipes itu kan masih termasuk sedang gitu ya. Apalagi kalau gue kagak vaksin cuy. Oh bener juga sih. Iya, untung lu udah sempat vaksin ya. Lu berapa lama sih tuh COVID-nya? Seminggu, 2 minggu? 2 minggu gak sih kayaknya lu? Hitungannya 3 minggu. Lama ya? Iya lama ya, makanya. Lama banget, sumpah gue aja sampai yang awalnya seminggu asik nih istirahat gitu, bukan asik sih, maksudnya ya rest dulu gitu lah. 2 minggu gitu. Terus lama-lama gue enak banget, ini kapan selesainya sih, gue capek banget. Capeknya tuh gara-gara diem doang gitu. Iya, paham. Mau coba produktif aja susah. Iya, karena apa sih, kalau lagi sakit gitu lu males mikir juga gak sih, kayak gak bisa mikir juga kan. Makanya waktu itu gue sempet tanya kan, lu gimana? Terus lu kayak udah gak lemes sih, udah bisa ngomong. Tapi kita akhirnya juga tetap ketunda seminggu juga gak sih? Iya. Ya gak apa-apa. Begitu sih. Gak apa-apa. Tapi lo di rumah aja berarti kan selama gue bener-bener di rumah aja. Pokoknya habis terakhir tuh pas kita yang syuting siniar. Dan syuting siniar itu kan udah lama ya, karena kan kita syuting 3 episode. Pokoknya berarti udah lama banget. Itu gue gak keluar rumah lagi. Sama sekali. Gak keluar rumah. Waktu itu cuman keluar, mama gue ulang tahun kan, tanggal 8 Juli itu. Terus keluar rumah tuh cuman kayak foto-foto di taman kompleks doang. Gitu doang.
paling kalau jalan pagi, tapi jalan pagi pun kayak yang bener-bener jarak-jarak jauh-jauhan gitu loh, dan gak kemana-mana. Bahkan gue sempet gak berani juga kayak pesen-pesen ojek online gitu-gitu, apa sih, makanan online. Soalnya waktu itu gue pernah baca juga katanya ada orang yang gak pernah kemana-mana, terus dia kena COVID ternyata dari ini mungkin, iya kan, plastik atau apa, mungkin gak dibersihin paket, iya. Yaudah terus gue jadi parno kan. Tapi ini berasa. Cuma masalahnya gue isoman itu mau nggak mau gue harus pesen makanan. Bener sih. Tapi yang penting ya maksudnya lu jaga kebersihan kali, ya nggak sih? Kan ada orang yang nggak aware gitu mungkin. Habis terima paket atau apa mungkin lupa cuci tangan atau kenapa? Gue kan nggak tahu ya. Tapi kan gue mengini aja, mengantisipasi gitu. Pokoknya isoman tuh ya template chat gue ke abang-abang makanan online tuh kan biasanya template-nya ya detail alamat gue ya. Tapi selama isoman template-nya gantungin di pagar aja ya Pak. Oh iya. Jadi kasih cantol gitu. Iya bener-bener makanya cantol aja gitu. Pas gue udah intip jendela udah ada di makanannya gue ambil. Soalnya depan pagar gue juga ditulisin gitu kan, gue lapor RT. Oh, pasien gitu. Nah, terus pasien sih gitu tapi ya. Di depan pagar gue ada tulisan rumah ini sedang isolasi mandiri. Tapi bagus, emang harus kayak gitu nggak sih? Bagus. RT lu bagus berarti. Biar aware kan. Iya, terus gue juga termasuk yang dapet bantuan dari pemerintah gitu loh. Dari kecamatan gue dikasih paket beras, dikasih sarden, bagus dong. Instan tapi gitu ya, gue ngakak sendiri. Berasa banget ya jadi ini pasien COVID ya, isoman. Tapi ya gue juga ini sih, maksudnya kayak emang yang sekarang ini lagi parah-parahnya gitu nggak sih? Kan lu tahu kan, gue kan tinggal di kota kecil ya, maksudnya di kabupaten gitu, pinggir banget. Yang waktu pas awal-awal COVID tuh semua red zone tuh kayak tempat gue tuh aman sendiri, karena ya emang gak terlalu banyak mobilitas gimana-gimana. Tapi yang kemarin pas dari awal mulai PPKM tuh dia red zone, bahkan kompleks gue aja red zone, dan gue yang kayak gila, gue kayak gak pernah mengalami hal ini, jadi gue kaget gitu kan. Iya. Sih. Iya. Lagi parah banget sih. Kayak kalau yang pas awal-awal tuh temen-temen deket gue gitu gak banyak yang kena COVID, ya nggak sih? Kayak kita sering dengar berita, tapi gue jarang mengalami orang terdekat gue langsung gitu yang kena. Tapi yang sekarang ini kayak lu kena, temen gue kena gitu, banyak banget. Dan jadinya iya sih, gue jadi 1 kali lipat lebih aware juga sih soal masker, cuci tangan gitu-gitu. Karena gue parno jadinya. Iya, padahal gue juga kalau dibilang keluar prokes gitu termasuk yang sangat taat kan. Gitu Terus ini juga sih, kalau dulu kan pas awal-awal teman kita COVID juga jalannya biasa aja gitu ya. Ya udah gitu kayak udah lo istirahat aja deh gitu kan. Kalau gue perhatiin yang sekarang itu banyaknya emang yang lama banget kayak gue gini, maksudnya si COVID-nya tuh udah semakin ganas gitu. Jadi siapapun yang kena tuh gue lihat kayak seminggu, 2 minggu, 3 minggu, abis dia sembuh pun masih recovery-nya panjang. Temen gue juga ada tuh kemarin, dia baru cerita, cuman dia emang tinggalnya jauh di luar pulau, cuman dia baru cerita kemarin, dia bilang sebetulnya selama ini gue lagi COVID loh. Terus gue kayak, maksudnya gimana? Dia bilang gini, iya sebetulnya gue udah sebulan ini COVID. Terus gue kayak, sebulan? Iya, dia pokoknya katanya dia bilang gue yang gejala panjang atau apa gitu. Pokoknya dia dari awal bulan sampai akhir masih kayak recovery gitu, belum yang benar-benar sembuh. Dan gue gila juga ya. Ya kan gue juga konsultasi dokternya online gitu kan, chatting. Awalnya gue pas 3 minggu
ya hampir 3 minggu gue udah kewalahan, aduh ini kenapa gue gak sembuh-sembuh ya gitu. Akhirnya gue cek dokter lagi, emang ada gejala yang namanya long covid gitu, yang justru setelah lo dinyatakan negatif ya kayak masih berlanjut aja tuh penyakitnya, kayak sesak napasnya, dada berdebar-debar ya kayak gitu, napas pendek-pendek, kelelahan. Awalnya gue hampir 5 hari tuh gitu tuh, kecapean dikit gue tiba-tiba drop lagi. Duh, masa gue long covid, masa 3 bulan gue kayak gini gitu kan. Tapi lama-lama lebih maintain ini sih, covid itu bikin gue jadi maintain stres. Maintain gue gak boleh terlalu capek nih, gue terlalu mikir aneh-aneh nih gitu. Nah, gue gak usah cari penyakit lagi gitu. Iya, bener. Akhirnya ya bisa atasi. Mungkin mudah-mudahan dah kagak kenapa-napa lagi. Ya amin lah, udahlah ya, sehat-sehat. Tapi lo kayak bener-bener belum keluar rumah sama sekali. Lo olahraga gitu gak di rumah? Apa lu secapek itu? Gue olahraga menggendong bocah. Oh iya benar. Karena kemarin tuh itu juga bilang, ada dulu tuh guru dance gue, dia bilang kan dia waktu itu kena covid juga, bahkan kena covid itu yang sampai di Wisma Atlet dia. Ayo. Terus dia tuh kayak cerita gitu, setelah covid tuh emang apa ya, kayak daya tahan tubuhnya menurun gitu loh, kayak dia cepet capek, cepet habis nafas dibanding dulu. Ya, tapi ya paling olahraga ngapain ya gue? Gue juga ngapa-ngapain sih gue, tapi biasa dulu padahal tuh gue termasuk yang males berjemur kan, tapi sekarang gue lebih sering berjemur. Gue masih mager juga. Penting sih, penting. Kenapa? Gue penting berjemur. Apa pernah gue bangun tidur ngerasa lemes banget, tapi ya udah gue berjemur dah. Setelah gue kena matahari, entah kenapa enakan ya? Enakan gitu, kayak ya tercerahkan gitu. Tercerahkan apa nih? Ya tapi bener kayak sih. Duh, gue sebetulnya rada takut nih ngomongin covid begini. Gue berharap semua yang lagi dengerin podcast ini nantinya kayak semuanya tuh sehat-sehat deh. Dan maksudnya bukan cuman sehat dari covid ya, maksud gue tuh in general, karena gue aja juga apa ya, kayak gue tuh sedih juga gitu lihat sekarang kalau orang sakit apapun itu kan sekarang akses ke rumah sakit kan susah, terbatas, nakesnya juga ya kan nggak banyak. Jadi ya sebisa mungkin semoga semua sehat, dijauhkan dari berbagai macam penyakit deh. Ya beneran. Nah kan nih kan covid bisa nggak enak itu kan? Nggak enak itu. Nggak enak banget, gue kagak mau lagi demi Allah, ini nggak enak. Ya lah, jangan lagi lah, gila lu ya. Aduh. Ya sebenarnya nggak mau sotoy yang kayak apa ya namanya, lu jangan gini jangan gitu, atau covid tuh gimana. Ini kan lebih ke sharing pengalaman aja sih sebenarnya. Lebih ke yang penting lo jaga diri lo sendiri dah. Kalau lo udah jaga diri lo sendiri, auto lah ke orang-orang sekitar lo gitu. Pasti orang sekitar lo juga akan kejaga gitu, karena lo juga aware sama diri sendiri kan. Ya gue juga sekarang mikirinnya lebih ke orang sekitar gue sih. Maksudnya kadang tuh gue suka mikir, mungkin kalau misalnya gue yang kena covid mungkin agak lebih mending, karena gue masih lebih muda kan. Maksudnya gue lebih, daya tahan tubuh gue lebih kuat gitu. Tapi gue kepikiran, aduh orang rumah gue, ada orang tua gue, ada mbak gue juga tua, kayak ya gue juga memikirkan, pokoknya covid itu bukan, karena biasa kan itu menular kan dalam satu klaster, apalagi keluarga atau apa gitu. Jadi itulah, lu udah paham banget dah, pasti udah mengalami kan. Nah tapi kocak apa namanya, kan gue yang paling muda dan yang paling lincah dan paling aktif sehari-harinya. Tapi gitu. Lu yang paling ngedrop ya. Gue paling lemah di rumah. Gue bener-bener paling lemah. Bocah-bocah itu ya cuma demam 1-2 hari doang. Abis itu besoknya mereka udah tawa-tawa aja gitu. Asik ya. Aku juga seminggu. Nah, gue sama sih kayak gue gitu. Tapi dia tuh masih bisa melakukan sesuatu. Gue tuh udah kayak terkapar aja, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi emang iya sih, gejala orang beda-beda juga. Gue bingung kenapa. Orang pas gue vaksin aja tuh ya, kan gue vaksin keluarga kan, gue tuh
emak bapak gue tuh biasa aja weh, kayak ya udah nggak sakit ya kenapa-napa. Gue yang demam, muntah-muntah. Iya, kocak. Kenapa ya? Padahal gue merasa fisik gue kayak paling oke nih di antara keluarga gue nih. Ternyata gue yang paling caur anjir. Gue yaudah deh, gue nggak mau memamerkan lagi kesehatan gue. Karena emang nggak ketebak kan kayak gejala-gejala kayak gitu-gitu. Ketebak. Maksudnya lo yang mungkin yang sering olahraga, yang sering apa juga belum tentu gitu. Iya. Yang virus yang masuk ke lo seberapa kuat ya gitu kan. Ya kayak comeback ini deh, jadi lebih casual aja obrolannya. Iya, lebih cerah. Ini kita kayak lagi call biasa gak sih? Iya lama banget. Kita lagi kayak lihat layar sendiri-sendiri, tapi ujungnya gue kayak pengen ngeliat muka lu gitu. Iya. Karena kita kayak call sendiri tapi tontonin orang. Ya tapi semoga tetap menyenangkan buat ditonton ya. Anggaplah kalian kayak penyusup lah di antara call dua orang ini. Iya. Jadi gimana Kak Bubi? Ada pesan-pesan terakhir mungkin? Gimana? Terakhir gue tadi sih sebenarnya jaga diri lo aja dulu sendiri gitu. Terus juga harus jaga pikiran, jaga mental gitu, karena pesan dari dokter tuh gue isoman katanya jangan cepat capek dan stres gitu. Jadi kayak lebih kayak melakukan banyak hal-hal menyenangkan walaupun di rumah aja ya. Banyak kok dicari gitu. Banyak yang bisa bikin hati senang dan damai di rumah supaya imun tubuh juga kuat gitu. Karena kalau lu senang, lu tidur juga bakal cukup, bakal nyenyak, istirahat enak, aktivitas juga bakal enak gitu. Dengerin tuh. Ya udah, intinya jaga diri aja deh gitu. Kurang-kurangin dulu lah juga hasrat kalian buat keluar nongkrong. Ya lebih aware buat semuanya aja gitu, kayak ya kita berjuang bareng lah. Iya. Ya gitu deh pokoknya dari gue. Nah gimana nih? Iya benar. Terus ajak temen-temen juga buat ngobrol-ngobrol kayak kita gini kan. Kita nggak ketemu tapi bisa asik bro. Emang asik banget. Biasa aja perasaan. Ya terus kan maksudnya apa? Kalau kangen ngobrol kan lumayan cuy, daripada lu sendirian di kamar. Tapi gue juga iya sih. Gue jadi lebih sering call sama teman-teman SMP, SMA gue, karena kan di rumah aja tuh gabut kan. Kayak jadi lebih keep in touch gitu sama orang-orang yang sebelumnya gue sempet nggak ngobrol lama. Bisa dicoba ya. Ya udah kalau gitu itulah pengalaman saya dengan COVID-19. Ya dan senior akan kembali lagi ya, jadi tenang aja, kita akan kembali menghibur kalian setiap minggunya, memberikan bahan tontonan biar kalian di rumahnya nggak sumpek. Terus juga ya maaf aja nih kalau kualitasnya tidak sebagus kalau kita ketemu langsung. Namanya juga usaha ya. Tapi kita ini udah berusaha yang terbaik banget nih. Ya. Ya udah kita pamit kalau gitu, jangan lupa jaga kesehatan, terus komen, subscribe, share juga ke teman-teman kalian yang kepo nih COVID tuh gimana sih gitu. Ya udah aja ini. Dadah. Oke, dadah semuanya.